Ada, tapi nanti tenang aja. Kenapa lagi sih baby kriwil? Kok kelihatan resah gitu? Ya emangnya nggak apa-apa nih kalau gue terus-terusan ke kampus lo. Ntar kalau mahasiswa lain kesini ngejutekin gue gimana? Kalau gue diusir security lagi gimana? Baby kriwil, lu denger baik-baik ya. Siapa sih di sini yang berani jutekin lo? Apalagi sampai berani ngelaporin lo ke security. Gak akan ada baby kriwil. Oke, let's say kalaupun ada, bilang aja lu pacarnya Gio Natanio, anggota Dead Flowers. Udah gak akan ada yang berani. Suruh aja berhadapan sama gua kalau ada yang berani macem-macem. Emangnya lu jagoan di kampus ini? Iya, bukan berarti gue jagoan juga baby kriwil. Tapi siapa sih yang gak kenal Dead Flowers di kampus ini? Semua orang tahu. Dan lu akan aman selama lu bersama gua. Apalagi status lu pacar gua. Ya udah, sekarang gimana nih? Kalau lu masuk kelas, gue sama siapa? Oh tenang, ada Putri sama Citra. Karena mereka berdua gak satu kelas sama gua. Kalau mereka nggak mau nemenin gue, gimana? Mereka pasti mau, nanti lu hubungin aja. Ya? Ih, Ji, ngerepotin. Enggak kok, mereka baik-baik. Kalau lapar ke kantin tinggal turun satu tangga. Kalau misalnya sekarang, apa-apaan nih? Mau kemana sih? Din, cowok lu kita pinjem dulu ya bentar. Enggak, bentar. Ada apaan sih? Gue lagi ngobrol loh. Udah, lu ikut aja, ada yang perlu kita omongin bertiga nih. Ini masalah hidupnya matinya pangeran. Ya, apaan sih, Tak? Nggak selebay itu juga kali. Tapi lo ikut gue sekarang, ayo. Iya, tapi bentar. Kasih gue waktu. Baby kriwil, kayaknya gue bener-bener harus ikutin mereka deh. Karena kayaknya ada sesuatu yang urgent. Nah, sekarang lu telepon Putri atau Citra buat nemenin lu ya. Oke, nggak apa-apa kan? Ya udah, sebelum gue pergi, gue punya pantun buat lo. Ikan hiu bawa senter terang. Cakep. See you later, baby kriwil sayang. Tak, Yo. makan roti pakai selai. Oh, cakep banget tuh. Si Gio emang alay. Cabut. Yuk. Duh, Ran, Tak. Kalian berdua ngapain sih ngajak gua kesini? Kasian tau baby kriwil jadi ditinggal sendirian. Sesuai omongan gue dari awal, ini semua menyangkut paut tentang hidup matinya pangeran. Ya, termasuk hidup matinya gue lah. Lebay. Masa sih seserius itu? Emang ada apaan, cerita dong? Ya udah sekarang gini, Gi. Gio Natanio. Seandainya nih, pacar gue datang ke lo. Dulu pangeran tampan punya hubungan apa sama si cewek baru itu? Lo bakal jawab apa? Gua? Ya gua bakal jawab sejujurnya lah ke Putri. Gue bilang gini, Put. Dulu pangeran sama Nomi itu sempat deket. Karena pangeran naksir sama Nomi, terus dideketin sama pangeran. Tapi nggak lama sih, pangeran itu langsung ilfil. Karena Nomi sering gonta-ganti cowok. Cowoknya ada banyak banget. No. Ya jangan lagi. Kalau lo ngomong kayak gitu, sama aja lo membunuh gue. Jatuhlah reputasi gue. Loh. Ya terus gue harus jawab apa dong? Karena emang faktanya kayak gitu. Gue harus ngomong jujur. Enggak kayak gitu kok. Siapa juga yang deketin. Nih guys. Mending sih ya kalau saran dari gua. Kita bertiga itu gak usah ceritain apapun tentang masalah Naomi ini ke pacar-pacar kita. Urusannya bisa gawat kalau mereka sampai tahu. Apalagi kalau zaman SMA kita kan lo tahu sendiri, sering flirting sama si Naomi, ya kan? Lo aja kali, gue enggak. Lah emang flirting kenapa, Tak? Flirting itu wajar, namanya kita sebagai cowok suka sama cewek. Itu kan salah satu bentuk usaha. Toh itu juga zaman-zaman kita masih culun waktu di SMA dulu. Iya, jadi intinya gini aja. Nanti kalau pacar-pacar kita nanya ke kita nih ya, kita harus punya jawaban yang sama. Jadi mereka tuh nggak curiga. Jadi nggak beda-beda jawaban kita. Iya nggak? Setuju. Setuju lagi. Berarti intinya kalian berdua mau ngajarin gue bohong? Nggak bisa. Hati gue akan berat untuk berbohong. Kata mama gue, dimanapun Gio pergi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Gua aja nggak pernah lihat nyokap lu. Nyokap gue itu wanita karir, dia tuh sibuk. Ya ada sih nanti dia rencana pengen ke kampus juga. Ya udah nggak apa-apa, Tak. Kalau emang si Gio mau jujur, kita bilang aja ke siapa tuh? Baby siapa? Baby kriwil. Kalau dulu Gio pernah flirting, deketin Naomi, terus lo punya panggilan apa? Hah? Panggilan sayang apa tuh? No Chan.
Naomi cantik. Iya, yaudah. Deal, kita bohong. Sebenarnya alasan utama lo pindah ke Jakarta sampai pindah kuliah di sini tuh apa sih? Kan enakan di sana. Maybe so cici si Mel. Gue pindah ke sini cuma buat Rizky. Are you sure karena Rizky bukan karena pangeran? Of course no, Mel. Gue kesini cuma buat Rizky, bukan buat pangeran. Kan lo tahu sendiri, gue break up sama dia nggak baik-baik. Makanya, gue mau memperbaiki semuanya. Gimana? Kenapa gue nggak percaya ya sama omongannya Naomi? Pokoknya awas aja, kalau sampai dia ngerusak semua rencana gue yang selama ini udah berjalan baik. Apalagi sampai mau coba rebut my prince dari gue. Gue jadi gak sabar deh pengen hangout sama Naomi. Pasti orang-orang pada ngeliatin kita, and we're gonna look so fabulous, and we're gonna look so perfect. Setuju. What a dream kan, dikagumin sama banyak orang. But Tasha, to be honest ya, kayak lo gak bisa deh kalahin kepopulerannya Naomi, bahkan juga Mel. Lo ngomong apa sih? Gak jelas banget. Lo itu teman atau musuh gue? Kok tiba-tiba julid banget ya? Ya kan gue cuma ngomong apa adanya, Tasha. Apa adanya lo itu gak ngenakin hati gue. So you know what? Gue mending samperin mereka. Bye. Tasha, wait! Kamu tuh kenapa sih nggak jawab telepon aku? Kamu tahu nggak? Tadi Pak Raymond nyecer aku dan aku bingung jawab apa. Kalian boleh keluar dulu ya. Kamu apa-apaan sih Lydia? Kamu nggak lihat apa aku lagi meeting? Ya udah, meeting ini bisa kamu tunda dulu kan? Sekarang kamu urusan sama aku. Ini lebih penting daripada meeting kamu tadi. Kamu tenang dulu Lydia. Biar aku jelasin kenapa aku nggak angkat HP aku. Menerima telepon dari kamu tadi. Tadi tuh ternyata HP aku ketinggalan di kantor. Terus aku langsung meeting untuk ketemu investor baru. Begitu aku balik, aku langsung meeting sama karyawan. Jadi aku nggak sempet ngecek HP aku. Lex, kamu tuh nggak tahu seberapa paniknya aku waktu Pak Raymond nanyain soal kematian Pak Jaka. Lagi-lagi kamu nggak ada saat aku butuh bantuan kamu. Maaf Lydia. Aku sebenarnya nggak maksud untuk bikin kamu panik. Aku nggak sengaja. Padahal tadi aku sengaja ninggalin HP aku di kantor. Biar Lydia nggak ganggu aku. Pak Alex mau ketemu sama Bu Lydia ya? Bu Lydia ada di dalam. Maaf Pak, Bu Lydianya sedang keluar, ada janji sama Pak Raymond. Oh gitu. Memangnya Pak Raymond udah lama janji sama Bu Lydia? Enggak kok, setahu saya mereka ada meeting dadakan. Jangan-jangan Pak Raymond lagi mau mengorek informasi dari Lydia soal Jaka. Kalau sudah terdesak, Lydia pasti akan nelpon aku untuk minta bantuan. Aku harus cari alasan buat nggak nyusulin Lydia ke sana. Biar aja Lydia yang ngadepin Raymond sendiri. Untung tadi sekretaris kamu nyimpenin HP aku. Aku nggak kebayang. Gimana tadi kalau HP aku hilang di tempat lain? Udah pasti nggak ketemu lah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok kamu kelihatannya sampai panik kayak gitu? Lex, kamu kan tahu Pak Raymond itu sekarang lagi nggak berhenti nyelidikin soal aset peninggalan Pak Jaka dan soal kematian Pak Jaka.
Karena tadi itu tiba-tiba aja Pak Raymond nanya ke aku soal hutang perusahaan Pak Jaka. Sementara dia tahu kalau waktu itu aku menjabat sekretarisnya Pak Jaka. Jadi dia yakin kalau aku tahu semuanya. Dia udah curiga sama aku. Ternyata Pak Raymond hanya curiga sama Lydia. Berarti posisiku masih aman kalau seperti ini. Terus kamu jawab apa emang? Ya tadi aku bilang aku lupa. Tapi yang pasti aku bilang kalau beberapa hutang Pak Jaka menguras aset Pak Jaka pada saat itu. Ya, bagus gitu. Aku rasa jawaban kamu udah benar. Jadi kamu nggak perlu terlalu panik lah. Lex, kamu kan tahu Pak Raymond. Pak Raymond itu orangnya cerdas. Jadi nggak mungkin dia terima begitu aja dengan alasan lupa yang aku buat. Ya, ya udah. Nanti coba aku pikirin gimana solusinya. Aku akan cari jalan keluar. So gimana, kan lo udah pindah ke Indo nih. Ya. Lo lebih suka di sana, di Aussie atau di Indo? I like Indo sih, Mel. Serius lo? Ya. Kayak enakan sana ya? Hey, hey girl. Boleh gabung nggak? Males banget sih ada kalian. Nih gue pergi aja. Mel. You know what, Fanya? Gue yakin Mel pasti bakal balik kayak dulu lagi. Aduh Tasya, mungkin dia tuh lagi kesel aja kali. Emang Mel masih suka marah-marah ya? Oh, don't bother, jangan ditanya deh. Mel emang sering banget kayak gitu. Ya kalau lagi kayak gitu, lebih baik diem aja sih. Kalau nggak, iyain aja biar masalahnya cepet kelar. Nah ya sabar ya Nom, emang kalau misalnya Mel marah-marah sama lo atau dia neken lo gitu, just so you know that she's actually really kind. Tapi ya kadang-kadang emang suka annoying banget and suka nyuruh-nyuruh gitu seenaknya. Mel persis sama gue yang dulu. Kalau Tasya sama Fanya ini udah kayak pesuruh gue dulu.